Kalau nggak ada dia, gue mungkin udah nggak ada di dunia ini. Dia udah berkali-kali mau bunuh diri. Bukan mau bunuh diri, berkali-kali bunuh diri. Kamu merasa berutang budi juga jatuh. dong ya pasti ya? Pasti. Pokoknya kalau nggak ada Bayar dong. kalau nggak ada dia, kan udah bayar nih. Udah dibayar, udah kasih anak Enak lu. kan? Oh iya. Enak kan anjing ini ngobrolin apa sih? Coba dulu, Maksudnya hubungannya. Hubungannya enak kan? Kenapa nggak ada? Enak. Ini kemana? Guys, guys, gua ada di sini. Iya. Gua orang ketiga nih. Iya. Seru kalau ada orang ketiga. Astagfirullahaladzim. Berarti apa yang selama ini dilihat oleh banyak orang, di mana mereka menjadi beban buat kalian dari komentar mereka, kalian olah dengan manajemen yang baik, dan itu perlu besaran hati kalau istilah gue, kebesaran hati betul, berjiwa untuk besar. menerima bahwa ya udah gue udah kayak begini, gue udah kalah, tapi gue masih punya kesempatan untuk maju ke depan, ya kan? Ya. Nah ini akhirnya membuat kalian bersatu dan bentuk kalian tuh beda, vibes-nya kata orang udah gak sama gitu. Gue aja ngobrol sama kalian, gue merinding-merinding terus karena gak tahu kenapa gue merasa vibes yang luar biasa dari hubungan kalian. Kalian tidak berusaha untuk membuat-buat itu. Yes. Ini Ya, sulit loh bro. iya, Bro, benar. banyak pernikahan selebriti itu berusaha untuk membuat sebuah hubungan dengan vibes baru. Iya. Tapi mereka, iya fake. iya, lu ngerti gak sih Iya, maksudnya? ngerti. Kalian menang banyak. Ini sendiri sih ya benar. Ya karena mungkin kita dicobanya sama Tuhan banyak, terus sekarang dikasih kebahagiaan juga yang berlimpah gitu. Iya. Kalau one day laki-laki ini sudah tidak ada di samping kamu. Jangan gitu dong. Enggak, gue baru diramal kemarin. Males aku. Gue baru diramal, sorry gue langsung ngomong aja, baru diramal kemarin jadi ketemu gitu pas sebuah ramal, dia bilang katanya Mas Bibi umurnya nggak lama, terus kalau udah Nggak boleh kayak gitu. Percaya itu sama Tuhan ya. Ramal jangan gila terlalu. kali Cuman ya. cuman gue bilang sama dia, Emosi. Mas Bibi pas sukses langsung meninggal. Wah anjir, gue langsung lemes Enggak. sekarang kepikiran. Itu Jawabannya ramal gampang. parah Bro. itu. Jangan sukses. Iya, gue juga bilang, abangku sukses nanggung-nanggung aja, pas Jadi udah gua aja yang sukses, lo Iya, nggak usah. gue kasih duitnya ke lu. Gitu. Bagus strateginya ya. Iya kan? Yang gue pengen tanya adalah tolak ukur kamu. Bener Dia juga. udah banyak banget adalah kita nggak pernah tahu ya kan. Kamu bisa seperti sekarang karena ada dia. Tapi kita nggak pernah tahu perjalanan setiap orang kan. Karena in the end of the day yang aku pahami banget, betapapun seorang istri atau pasangan menyayangi kita, betapapun keluarga kita menyayangi kita akan pergi dengan diri kita sendiri. Yes. Ya. Kalau kamu pergi, nggak mungkin pasangan kamu akan ikut. Ngerti gak sih maksudnya? Dia akan tinggal di dunia karena belum waktunya. Begitu pula ada sebaliknya. One day, kalau misalnya anggap, Berat. ya kan? Wah, Males aku. nggak mau ya. Berarti gue gak bisa jawab hal ini. Jangan gitu lah. Oke, itu Tapi gue sering nanya itu setiap mau tidur sama dia. betul. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat sedih. Gue mungkin bakalan mati. Betul. Gue langsung mau jawab aja di Ya, sini. tapi kan udah asuransi kan buat mami. Udah, tapi Ya udah, iya. ya aman lah. Udah janda kere banget lah gue. Gila kali lo. yang gue mau tahu adalah apa yang lo akan kehilangan dari sosok dia ketika dia tidak ada di samping kamu. Anggaplah dia sedang keluar kota gitu udah waktu lama. Cakep jawaban lo. Humorisnya pertanyaan. sih. Humorisnya dia, bawelnya dia. Jujur apalagi. Mohon maaf, banyak cowok kayak gitu kok. Ya, iya. Enggak yang langsung dari hati mami dong. Ya iya, itu. Cowok humoris? Nggak ada Banyak, cowok nggak Bea. humoris. Dia tuh humoris banget di rumah. Serius, dia tuh gak pernah. Sule kurang humoris Iya. apa? Lah dia Mau kan lo? punya Natali. Masa gue sama Sule? Komen? Iya. Dia udah punya istri. Marcel Widianto. Astagfirullahaladzim, masa gue suruh ngerebut laki Jadi orang Sumargo. Enggak, udah juga. Udah juga. Lupa. Udah juga. Gue pengen Yang dengar lain sesuatu nih. yang lain Tuh. karena itu buat gue kulit luar doang. Ini sesuatu Ya. yang memang lu keep for yourself, but we want to hear that, please. Dikasih waktu kok. Gue juga pengen tahu itu Dia jawabannya. pengen tahu gitu. Kalau dia nggak ada Pengen nih, muncrat gue. Iya, Kalau anggaplah dia keluar kota dalam waktu yang lama gitu. kehilangannya ya dia nggak ngurusin gue lagi. Karena selama ini yang ngurusin hidup gue tuh dia. Dari mulai gue sarapan, dari mulai gue baju gue aja yang beliin baju gue tuh dia, yang dandanin gue dia. Sumpah demi Allah ini nggak bohong gue. Jadi gue nggak ada yang ngurusin diri gue lagi. Jadi gue nggak tahu hidup gue mau jadi apa, nggak ada deh gue nggak tahu. Lu nggak punya ide Gue sama nggak sekali. punya ide sama sekali. Dan lu berharap itu tidak terjadi. Iya, tidak. Gue lebih milih dia selingkuh deh, setidaknya dibanding dia pergi meninggal gitu ya. Oke, handphone yuk. Mana tadi? Masih ada handphone gue Nggak tadi. serius. Nggak ini gue ngomong serius. Yang tadi Gua gue lebih- ganti-ganti Ya, namanya. ini kan Ini maksudnya kan berandai-andai. dua-duanya nggak bagus. Gue nggak bagus, tapi kan ini berandai-andai. Dibanding dia meninggal, gue lebih milih dia selingkuh. Setidaknya gue tahu dia masih ada. Gue masih keep it to myself, Thank cinta you. gue Thank you. gitu. Aman ya? Oh, aman. Thank you Aman. banget. Thank you Jadi banget. sebenarnya inti dari acara ini itu doang. Ini Gue sesuatu udah kode tadi. Udah kode, Wi. Perizinan ya saya, perizinan. Iya. lo kalau wanita ini Aduh, pergi mati keluar gua kota nih. dan jauh, jujur nih dari hati lo sendiri pribadi, it's gonna be easy for you untuk menjalani itu semua atau Ya, itu benar. karena di sini pointernya di lo bro. Wanita ini melihat lu adalah everything. Gue nggak tahu lu melihat dia seperti apa. Gue melihat istri gue sebagai seni. Seni. Iya. Mungkin orang lain nggak ngerti itu, tapi buat gue sendiri istri gue tuh seni. Kenapa seni? Karena kayak tadi yang Faris ngomongin, Vanes tuh apa yang menurut gue istri gue tuh apa yang gue pengen dia hari ini. Gue pengen dia jadi versi dia lebih baik hari ini. Gue pengen dia jadi kayak
kamu pakai baju ini biar orang melihat kamu seperti ini, kamu ngomong kayak gini ke orang, kamu ketemu orang tuaku, kamu ngomonglah kayak gini, jadilah dirimu sendiri, kamu teman-teman artismu kaya segala macam, kamu nggak usah pakai baju branded segala macam, you don't have to impress everybody, nggak perlu kayak gitu, kamu jadi dirimu sendiri aja, kamu juga nggak perlu kayak pamer kekayaanmu di Instagram segala macam, jadi aja dirimu sendiri, biarin aja orang itu semua kaya raya segala macam, jadi aja diri sendiri. Jadi menurut gue bisa ngerubah Vanes jadi kayak gitu. Menurut gue dia sebuah seni yang gue senimannya dan dia adalah seni. Inilah yang gue bilang hubungan yang didasari sebuah karakter. Di mana karakter itu saling mengisi. Sebuah karakter terbentuk dari dua hal, baik dan buruk. Di mana ada sisi kosong dan ada sisi isi. Dia memiliki kekosongan di mana gue yakin lu pribadi dalam hidup lu kepengen hidup lu itu memberikan impact. Yes. Dari lu kecil. Dan lu ketemu seorang wanita yang sedang mencari sesuatu yang bisa memberikan impact di dalam hidupnya. Dan kalian bertemu dalam satu kondisi yang menjadi pembicaraan secara sosial di masyarakat. Dengan isu yang luar biasa sampai ke luar negeri. Jadi pintu ketemu kuncinya ya. Betul. Dan itu tidak akan pernah mudah. Satu sisi kalian dikasih cobaan yang luar biasa, tapi kalian dikasih kemudahan yang luar biasa pula untuk menemukan satu sama lain. Betul. Gue menemukan pasangan gue di usia 39 tahun, melewati begitu banyak perjalanan, patah dan patah lagi. Tapi itulah bagian dari berproses, bukan? Sehingga kita bisa menemukan lubang yang tepat di mana kita bisa merasa aman dan nyaman. Pertanyaan gue yang terakhir. Lu adalah pasangan yang sekarang akhirnya bisa di-respect oleh banyak orang. Lu merubah paradigma dan pemikiran orang-orang yang berpikir sempit akan sebuah relationship. Dan buat gue, thank you so much. I just want to say thank you. Karena itu luar biasa gitu loh. Nah, ini akan menjadi jejak digital. Dan akan mungkin selamanya. One day, Gala akan gede. Dan anak berikutnya mungkin akan hadir dalam hidup kalian. Dan akan tumbuh besar, di mana kalian akan menua. Dan mereka akan mendapatkan begitu banyak hal. Lu bayangin, nggak punya masalah sama hidup aja dibully. Background lu biasa-biasa aja dibully. Apalagi memiliki sebuah kisah di belakang itu. Bagaimana akhirnya lu melihat semua hal itu? Kalau dari gue sendiri, gue meng-create semua berita. Gue setiap hari konten gue selalu beda. Setiap hari konten gue selalu. Kenapa gue bikin konten-konten kayak gitu? Gue bahkan bikin hashtag menjemput rezeki Gala. Jadi someday Gala gede, orang nanya, Gala nanya, itu kamu nak. Gue akan bikin berita itu bakalan hancur-hancuran. Jadi gue bikin berita Vanes begini, Vanes begitu, Vanes begini, Vanes begitu. Karena nggak ada yang namanya bad publication. Publikasi ya publikasi aja. Jadi kalaupun anak gue nanya, anak gue dibully segala macam, itu cuma publikasi. Nah itu cuma berita aja, berita lewat aja. Itu yang sekarang lagi terus-terusan gue upayain meskipun itu mustahil. Tapi ya that's the only way gue yang bisa sekarang ini yang lu bisa pikirkan. Sweetnya Bibi tuh itu. Dia selalu cari konten yang lucu-lucu, dia selalu cari konten yang viral walaupun memang konten kita tuh out of the box ya. Yang orang tuh ini gila ya, idenya dari mana gitu. Tapi itu semua tau gak sih sebenarnya buat apa? Buat nutupin berita prostitusi gue. Supaya anak gue nanti gak ngeliat pas gede. Tapi kan in the end of the day, the truth tapi gue akan ngomong ke anak gue. Cuma kita juga tidak akan pernah siap kapan waktu itu tiba dan dia akan tahu. Gue juga deg-degan terus sih setiap saat. Tapi gue selalu cari apa aja berita. Terima kasih juga buat teman-teman wartawan yang udah bikin berita banyak-banyak. Anggaplah Gala sekarang sudah berusia 17 tahun. Dia ada di depan sana. Dan kemudian dia pulang ke rumah. Ini pertanyaan yang gue takutin nih. Kemudian dia diam. Lu tenang dulu. Gue gak bisa jawab. Dia diam. Terus kalian ngelihat dia, kenapa? Dia diam. Dia diam, dia masuk ke kamarnya, dan dia diam. Gue gak bisa jawab. Gue udah mikirin pertanyaan ini dari mulut lu, gue gak bisa jawab ini. Hari ini lu harus menjawabnya, karena ini akan tinggal di YouTube, dan one day he will watch it. Dia diam, dan dia tidak ngomong apa, dia masuk ke dalam kamarnya. Dan ketika kamu masuk ke dalam kamarnya, Vanes, kamu tanya, kamu kenapa gitu? Dia bilang, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu tahu dia kenapa-napa. Gue tahu pertanyaan ini. Dan tiba-tiba meledaklah tangisnya setelah kamu pancing. Dan dia bilang, mah, aku nggak pernah pengen lahir seperti ini, mah. Aku nggak perlu uang ini semua. Aku nggak perlu semua fasilitas ini. Cuman yang aku pengen, aku bisa diterima sama mereka semua. Sulit loh, mah, untuk menjalani dengan kondisi aku. Lo gimana sih? Nggak bisa gue jawab. Ini pertanyaan yang gue takutin saat gue kesini. Gue bakal jawab sih. Kayaknya sulitan jadi mama deh, nak. Susah. Kayaknya sulitan jadi mama. Jadi kamu gak ada apa-apanya dibanding mama. Jadi gak usah merasa kamu yang susah sendiri karena mama sudah melewati neraka. Itu gue setuju sih. Iya dong. Jadi jangan merasa kamu yang paling terbully, tersiksa, terzolimi. Karena emang itu hidup, that's life. Dan terima atau enggak ya, I'm your mom. Dan ini bakalan nimbulin pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang gue takutin ini bakalan gue omongin di sini. Kenapa papa mau sama mama? Jawaban. Udah tau kayak gitu. Jawaban. Itu gue gak bisa jawab. Enggak, papa gak bisa jawab, papi gak bisa jawab.
Papi cuma bisa ngasih duit aja ntar jadi lebih aja, oke? Nah, doang yang bisa jawab. Ngasih Gua duit nggak bisa mah jawab, Nes. harus. Kalau ngasih duit mah harus. Ya bis itu doang lah. Gua nggak bisa jawab. Nah kalau misalnya Itu timbul pertanyaan keduanya pasti itu. nanya ke lu nih ya, di luar pertanyaan kedua ini pertanyaan ketiga. Aduh, kok ada pertanyaan ketiga ini di luar skrip. Sebelum ini. kita tutup ya. Selalu di Nggak ada luar skrip, kita punya skrip. Skrip ini. Pak, aku harus ngapain sih Pak? Menyikapi kondisi di luar sana di mana orang-orang nggak bisa nerima aku karena punya ibu Ya. yang katanya begini Pak. Jawab. Jawab, Sini. Pi. Tadi gue udah jawab soalnya. Barusan kan gue Gue suka sih jawabannya tegas, jelas gitu. Iyalah, gua tegas. Walaupun belum tentu bisa diterima anaknya. Tapi someday dia pasti mikir. Betul. Iya, sampai dia pasti mikir. Coba yang Pertanyaan seorang kedua jawab. itu pasti timbul pertanyaan-pertanyaan lain yang Itu nggak nanti. bisa kita jawab. Itu Nah, nanti. nah, nih. Jadi Masalah, gal. Gal. Mana ya Gal? Papa bingung juga jawabnya Gal. Nggak tahu Papa, Papi nggak tahu nggak bisa jawab apa-apa. Paling Papi saat itu nangis doang, pura-pura nangis ya kan? Jangan pura-pura, nangis beneran. Iya, Papi nangis pura-pura, nangis pura-pura nangis beneran. Habis itu kamu ngelupain peluk Papi transfer, kita beres. Aman. Itu aja lah. Gue belum ketemu jawabannya soalnya. Gue punya jawabannya sebenarnya. Nah, ini bagus. Gue nih. akan mewakilkan papamu ini karena gue yakin dia belum bisa menemukan jawabannya. Gue akan bilang, Puter ini nanti ya. Tanggal berapa? Gal. Oh, hari ulang tahun pertama lu, Nak. Yoi. Puter pas banget. Om Densu mewakili karena tadi papamu sebenarnya udah WhatsApp. Dia takutnya dia nggak cukup kuat karena dia nggak mau nangis di konten ini. Dia akan bilang, Gala, Anjing. Pak, nah, dia ngomong gini, nah, orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Hidup itu tidak bisa berdasarkan apa yang selama ini selalu kita pikirkan. Tapi Gal, kalau suatu terjadi dengan kamu ke depan, mungkin aku nggak bisa ada di situ, dan mungkin aku tidak selalu ada di situ. Tapi percaya, Papa akan menemani kamu berjalan walaupun Papa sudah tidak ada di dunia ini. Oke. Barusan udah tethering. Oke, Kalau kita bye-bye, Gal. kita Oke. tutup ya. Setuju. Cheers buat kalian semua. Cheers. Semoga makin baik ke depan. Amin. Oke. Thank you.